dibebaskan dan itu nanti akan kita bahas bersama Mbak Dery. Nah, teman-teman juga harus kenal dulu nih, tak kenal maka tak sayang. Sini saya akan membacakan sedikit profil dari Mbak Dery. Nah, Mbak Dery ini memiliki nama lengkap dari Sabrina MPSI, seorang praktisi psikolog, dan beliau adalah lulusan dari program pendidikan Magister Psikolog dengan peminatan psikologi pendidikan. Nah, jadi jangan ragu lagi teman-teman, beliau sudah bidangnya nih di ranah psikolog. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini pendidikan beliau yaitu S2 dan psikologi di Universitas Islam Indonesia dan lulus pada tahun 2023. Dan pengalaman pekerjaan, wah luar biasa sekali teman-teman. Mbak Dery ini jadi dosen psikolog muda di tahun 2025. Berarti sampai sekarang ya Mbak masih menjadi dosen psikologi. Wah luar biasa sekali. Dan juga sekarang beliau ini sebagai product manager di Biro Psikologi Sahabat Remaja Bayi Akhira. Nah, nanti mungkin Mbak Dery bisa jelaskan juga Biro Psikologi Sahabat Remaja ini fokusnya terhadap apa dan bidang apa. Oke, banyak sekali pengalaman mengisi training, training motivasi, training pendidikan, terus ada training self mastery, ada training kesehatan mental juga untuk mahasiswa, training motivasi dan pengembangan sumber daya manusia juga, dan pengalaman-pengalaman training lainnya. Oke, luar biasa sekali. Ini adalah kesempatan yang berharga pada malam ini bisa ngobrol bareng Mbak Dery. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Mbak Dery ini. Gimana nih Mbak, kalau kita bicara tentang parenting. Kayak parenting itu sepertinya luas ya Mbak. Hal dasar yang harus dipahami tentang parenting atau pola asuh itu apa Mbak? Terutama bagi uh, orang tua yang baru mau menjadi orang tua ataupun kami nih sebagai anak muda, muda tentu harus belajar juga tentang parenting. Itu apa Mbak yang harus dipelajari terlebih dahulu? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Nisa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nisa juga kepada dari apa nih Embun Books ya yang menjadi penyelenggara kegiatan hari ini malam hari ini. Senang sekali. Ternyata ini adalah agenda perdana dan perdananya saya yang mengisi hari ini kayak gitu. Ini suatu kehormatan bisa berbincang, apa ya, sharing kepada kakak-kakak, ibu, semua yang ada di sini. Semoga nanti kita bisa banyak berdiskusi dan saya memposisikan di sini mungkin bukan sebagai pemateri kali ya kakak, tapi kita sebagai teman berdiskusi aja. Karena kalau ngomongin sebagai pemateri kok kayaknya berasa berat nanti kayak kuliah lagi. Janganlah ya kayak gitu. Iya. Oke, baik. Em, Malam hari ini kita mungkin akan banyak sharing terkait tentang parenting gitu. Nanti saya mungkin akan sedikit memberikan penjelasan, pemaparan. Selebihnya nanti kita akan berdiskusi santai aja malam hari ini. Karena memang kalau depannya sangat luas sekali dan bahkan kalaupun secara teoritis itu sudah ada ya ada parenting yang tadi sudah disebutkan oleh Kanisa, ada yang modelnya otoriter, ada yang permisif, ada yang demokratis dan segala macam, tapi semua itu sebenarnya kembali lagi kepada kondisi diri orang tuanya masing-masing kayak gitu orang ya kondisi diri kita semua gitu kondisi diri kita masing-masing yang pada akhirnya memiliki kondisi diri yang seperti apa sih nantinya yang sesuai untuk melakukan parenting itu sendiri gitu. Nah, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman apa ibu bapak ya di sini saya nyebutnya ya kayak gitu. Ada ada ibu bapak, ada juga anak muda nih, Oh gitu, generasi oke. muda. Kakak-kakak aja kali ya biar semuanya rasanya muda gitu. Karena saya juga masih Iya. muda kok Kanisa aman. Iya, kakak semua, mohon izin ya untuk ibu-ibu semua kalau misalnya ada yang ibu-ibu di sini saya panggil kakak juga aja biar kita sama kayak gitu. Jadi kalau kita di psikologi ya, di psikologi sendiri kebetulan saya memang berangkatnya dari praktisi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menjadi dosen. Dosen itu kebetulan memang masih baru tahun ini terjun di dunia pendidik akademisi.
Tapi di dunia praktisi ini kurang lebih sekitar 2 tahun, 2 tahun lebih gitu saya berkecimpung di dunia psikologi pendidikan dan anak kayak gitu. Pendidikan anak dan remaja lebih tepatnya, eh itu banyak banget saya menemukan kondisi yang apa ya, yang berkaitan dengan pola asuh gitu, yang berkaitan dengan parenting. Permasalahan-permasalahan terkait permasalahan psikologis anak itu baik itu permasalahan di pendidikan, di kemampuan belajar, kemudian ada juga permasalahan sosial segala macam. Ternyata ketika coba diulik gitu, dicoba diulik kondisi secara psikologisnya. Jadi kami itu biasanya sebelum pada akhirnya mendiagnosa atau melakukan intervensi terhadap klien, baik itu klien anak maupun klien dewasa gitu ya. Tapi kebetulan karena saya ini fokusnya di anak dan remaja, jadi kebanyakan anak. Ternyata ketika diulik, dicari tahu kondisinya, banyak yang terjadi, ujungnya muaranya itu adalah tentang parenting kayak gitu. Walaupun nanti di sini kita akan ngebahas tentang apa ya, bullying, perbedaan segala macam, tapi memang kita kental di sini, pembahasan utamanya topiknya adalah di parenting kayak gitu. Nah, eh ujungnya lagi setelah dicari tahu gitu ya, permasalahan pada anak dan remaja itu yang mereka ada kondisi A, B, C, D gitu. Dilihat adalah dari pola asuh orang tuanya, ternyata gitu ya. Setelah diulik lagi, yang bermasalah bukan tentang pola asuhnya ternyata gitu. Tapi yang bermasalah itu justru adalah pada kondisi orang tuanya itu seperti apa. Kalau mungkin orang tua, ibu bapak kakak semua di sini pernah mendengar ada yang namanya rantai rantai trauma gitu. Maksudnya dia yang kejadian atau kondisi yang turun temurun gitu dari orang tua dan dari kakeknya dan neneknya dari buyutnya segala macam gitu ya, hingga pada akhirnya turun ke orang tua kita, habis itu turun ke kita, kemudian dari kita bisa turun ke anak selanjutnya gitu, generasi selanjutnya gitu. Maka sekarang kan banyak ya gerakan tentang putus rantai trauma kayak gitu, putus rantai trauma di pola asuh yang banyak digaungkan oleh teman-teman dari generasi milenial maupun generasi zilenial seperti itu. Nah, sebenarnya kondisi ini bukan berarti kita mau ini mana ya yang salah ya, menyalahkan siapa tuh tidak gitu. Tapi justru kondisi ini adalah merupakan sebuah kesadaran, gerakan kesadaran yang sudah banyak terjadi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, orang tua muda lebih tepatnya, orang tua muda zaman sekarang di generasi milenial maupun generasi zilenial kayak gitu, yang mereka sudah banyak banyak mendapatkan informasi gitu ya terkait apa namanya, pola parenting itu seperti apa, pengasuhan itu bagaimana, kemudian kondisi apa namanya, pembentukan kondisi psikologis anak itu bagaimana. Karena informasi sekarang sudah mulai mudah diakses ya Kak Nisa dan kakak semua gitu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah anugerah sebenarnya untuk kita semua sebagai anak muda terutama, ataupun orang tua muda, ataupun mungkin yang eh, orang tua generasi sebelumnya tapi sudah masih ada di kondisi generasi sekarang, itu juga sebenarnya sebuah kondisi yang pada akhirnya patut disyukuri terlebih dahulu karena kita jadi lebih mudah untuk memahami dan mengetahui kondisi psikologis anak itu bagaimana. Nah, dari situ setelah kita tahu nih core-nya gitu, tahu fundamentalnya gitu, ternyata oh, sebelum pada akhirnya kita ini nanti gitu ya, yang kakak-kakak yang masih muda nih, sebelum pada akhirnya nanti menjadi orang tua gitu. Sebelum malah kalau bisa sebelum menikah gitu ya kakak semua gitu. Sebelum menikah yang perlu untuk diselesaikan ternyata itu adalah diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana kita berdamai dengan kondisi diri kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan mungkin yang masih tersisa di masa lalu, bagaimana kita memaafkan kondisi diri kita di masa lalu atau kondisi kita sekarang yang mungkin selalu menyalahkan atau mempertanyakan kenapa kok hidup saya seperti ini kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya
nanti kakak-kakak yang mungkin belum menikah akan melanjutkan pernikahan, ataupun jika sudah menikah tapi belum punya anak gitu ya, masih baru nikah awal gitu, mungkin bisa dikondisikan juga dulu, ataupun mungkin gitu ya, walaupun sudah menikah, sudah punya anak dan sudah menyadari bahwa ada kondisi hal yang mungkin belum selesai terhadap diri sendiri, ada misalnya hal-hal yang apa ya, jadi trigger gitu ya, atau pencetus gitu ketika merasakan sesuatu kok jadinya teringat gitu rasa luka di masa lalu atau rasa emosi di masa lalu. Nah, itu segera untuk recovery atau segera untuk mencoba menyembuhkan, bukan menyembuhkan sih, lebih tepatnya lebih kepada memulihkan, karena mungkin bisa jadi tidak bukan tidak, kondisi psikologis itu sebenarnya semua orang itu punya permasalahan secara psikologis, tapi paling tidak ketika kita merasakan kondisi yang kurang baik, paling tidak kalau kita mencoba untuk menghadapi itu akan memulihkan kita menjadi sedikit lebih baik walaupun tidak 100% kayak gitu. Begitu tuh untuk sedikit intermezzo awal, karena tadi pertanyaannya dari Kak Nisa gitu. Gimana nih kita sebagai yang mungkin yang belum punya anak atau yang belum menikah untuk bisa apa ya, menghadapi parenting nanti ke depannya gitu. Dan ini memang core utamanya memang di situ tadi, sebelum pada akhirnya kita apa ya bahasanya ya, mendampingi, baik itu mendampingi suami atau mendampingi anak nantinya, eh kita harus seutuhnya hadir untuk diri kita terlebih dahulu sebelum hadir untuk orang lain, karena hakikatnya memang yang namanya pernikahan gitu, yang namanya pengasuhan, semua itu adalah gimana kita memahami orang lain atau gimana kita memahami yang kita dampingi gitu ya. Terlepas kita minta untuk dipahami untuk diri sendiri, karena yang bisa memahami diri kita ya hanya diri kita sendiri, seperti itu kan Nisa dan kakak semua. Baik, mungkin kita lanjut diskusi terkait temanya nih ya Kak Nisa. Nanti kalau Ya. misalnya kita bahas yang tadi akan panjang jadinya Iya, ya gitu betul. kan, kebahas temanya gitu. Oke. Ya, jadi kalau dari kakak eh panitia gitu, kemarin saya dihubungi sama Kak Alifa gitu, Kak ini bisa nggak kalau discuss tentang ini gitu kan. Karena mau launching buku gitu. Kebetulan juga bukunya ya tadi kayak sempat spill dikit ya, ini kayaknya mirip-mirip kayak apa film kemarin, film Jumbo kayak gitu ya, tentang bullying gitu segala Iya. macam gitu. Dan itu juga sebenarnya salah satu film yang kemarin juga saya tonton dan saya merasa bahwa wah, ini ada nih film Indonesia yang membahas tentang bullying gitu ya pada anak-anak gitu, dan penyampaiannya cukup mudah untuk dipahami gitu. Tapi ya sayang baru satu film itu aja ya, belum ada film yang lain, dan ini alhamdulillah hari ini hadir gitu. Ada buku Keling, Keling Keriting ya gitu. Iya, betul, Buku keling-keling. Keling Keriting yang mungkin serupa tapi lebih berwarna lagi untuk anak-anak eh, remaja. Iya, Sorry, betul. untuk anak-anak, ini anak-anak ya, bukan di remaja kan ya kalau nggak salah isi bukunya kayak gitu. Untuk mengenalkan tentang tentang bullying ya. Jadi, oh ya, sebelum saya lanjut share terkait materi, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Anissa, ya, saya memang berpraktik di Biro Psikologi Sahabat Remaja, yang dimana base Biro Psikologi Sahabat Remaja ini ada di Bandar Lampung. Jadi saya sekarang posisinya di Bandar Lampung, kakak semua gitu, Nah, yang mungkin kalau ada yang tinggal di Bandar Lampung atau tinggal di Lampung, boleh banget nanti ketemuan sama saya di Biro Psikologi Sahabat Remaja. Kebetulan kami sebenarnya prakteknya itu ada di Cafe Kopi Tujuan Kita. Jadi gimana ya? Akira Training itu salah satu perusahaan yang menaungi, ada Biro Psikologi Sahabat Remaja, ada Cafe Kopi Tujuan Kita, kemudian ada School of Communication gitu kan, dan ada Akira itu sendiri, Akira Training itu sendiri. Jadi kita satu home base-nya itu ada di Cafe Kopi Tujuan Kita, seperti itu. Tapi ada juga ruang praktek mandirinya untuk Biro Psikologi Sahabat Remaja, dan memang fokus kita itu pada penanganan, pendampingan, pengembangan diri pada anak dan remaja.
Qadarullah ternyata saat ini permasalahan di mana-mana sih kayaknya. Tapi salah satunya di Bandar Lampung itu masalah yang lagi banyak terjadi yaitu tadi tentang bullying gitu. Kebetulan saya sedang mendampingi juga satu anak yang dia waktu sekolahnya gitu ya, waktu sekarang anaknya SMA tapi waktu SMP dia pernah dibully gitu kan, nggak pada akhirnya membentuk karakter dirinya saat ini yang perlu untuk kita tangani. Ada juga beberapa permasalahan yang berkaitan dengan oh sekarang lagi rame di sini tuh LGBT Kak Nisa Iya, gitu iya kemarin. betul. Ya, kayaknya nggak hanya di Lampung ya, kayaknya di mana-mana karena waktu pas Ya. sebelumnya juga sempat ada yang grup apa tuh? Grup Facebook Iya LGBT ya betul. gitu. Itu juga ramai di sini lagi banyak yang bahas dan kodarullah memang kalau di Lampung permasalahan eh, anak dan perempuan pada anak dan perempuan itu cukup tinggi kayak gitu dan ini juga yang pada akhirnya menjadi PR kita semua gitu dan alhamdulillah malam hari ini dari Embun Books kita ngebahas tentang tentang bullying, tentang parenting gitu pada anak, gimana caranya nanti kita mendampingi. Semoga ini bisa menjadi salah satu upaya preventif lah ya, untuk pada akhirnya mengurangi, membantu mencoba mengurangi kondisi permasalahan bullying pada anak. Karena memang sebenarnya saya tuh cukup miris gitu ya dengan kondisi anak-anak dan anak remaja sekarang gitu. Iya, semoga tidak semuanya yang terjadi di Indonesia, tapi ini di negara Konoha ya, kalau kata orang kayak gitu. Iya betul. Ah, rasanya mereka itu seperti kayak apa ya? eh Tidak punya rasa untuk berempati. Apa gimana gitu ya rasanya? Gini, beberapa hari yang lalu tidak sengaja muncul di explore Instagram saya itu ada di di Jawa Timur lah saya kurang lupa kemarin tempatnya di mana, Tuban apa nggak salah, di Jawa Timur ada sekelompok anak gitu, laki-laki kayaknya kisaran SMP SMA, tapi di situ kayaknya ada anak SD-nya juga. Kemudian ada satu anak, dia itu berdiri di tembok, ya misalnya berdiri di depan tembok seperti itu. Terus ada yang lainnya gerombolan di sampingnya gitu, di depannya banyak gitu kan anak-anak kayak gitu. Kemudian ada satu anak laki-laki menggendong satu anak yang badannya agak lebih kecil. Saya rasa tuh yang digendong tuh kira-kira mungkin anak kelas 1 SMP atau anak SD gitu ya, kelas 6 SD digendong sama dia dan yang dilakukan adalah membawa si anak tadi itu ke arah anak yang berdiri di tembok tadi dan si anak yang digendong itu kakinya menendang ke anak yang berdiri di tembok tadi. Jadi anak ini tuh apa ya dipukulin, ditendang, kemudian teman-teman yang lain akhirnya bergiliran memukuli itu benar-benar jelas sekali di video tersebut gitu ya. Tadi saya rencana ingin menunjukkan tapi ternyata saya nggak tahu itu ada di mana, lupa nggak saya save gitu ya di Instagram. Dan mereka merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar. Terlihat santai, ada yang santai, ada yang emang sangat emosional kayak gitu kan. Ada yang bahkan ada yang mungkin teman-temannya ingin menolong tapi malah dia dimarahin, teman-teman yang menolong tuh dimarahin sama mereka-mereka yang menyerang ke si anak ini gitu. Itu kan jadi hal yang miris banget ya, kakak-kakak semua gitu dengan kondisi ini. Em, Banyak faktornya sebenarnya, kompleks sekali dengan kondisi hal tersebut, tapi memang sepertinya betul salah satu hal yang perlu untuk ditanam pada anak gitu itu adalah salah satunya tentang empati untuk mengurangi bullying pada anak. Karena ketika anak tidak ditanamkan rasa empati dalam diri, ya mereka akan merasa bahwa semua itu hal yang ya udah yang biasa aja kayak gitu. Jadi hal yang tidak perlu untuk di apa ya? Ya tidak perlu untuk difikirkan lebih dalam lagi ketika memang mereka ngerasa ini hal yang benar gitu kan. Karena mungkin bisa jadi itu yang mereka konsumsi hari-hari,
dari tontonannya mungkin, baik itu mungkin tontonan video ataupun mungkin bisa jadi tontonan yang dia lihat dari orang dewasa sekitarnya gitu kan. Jadi merasa bahwa oh ini hal yang wajar kok untuk saya lakukan gitu. Jadi ya udah saya mending ngelakuin ini aja gitu. Mungkin itu yang mereka pahami terkait rasa terhadap orang lain gitu. Kemampuan interpersonal pada orang lainnya seperti itu yang pada akhirnya membentuk kemampuan intrapersonal mereka yang tidak memiliki rasa empati untuk kepada orang lain kayak gitu, berempati dan eh, apa ya, ya sopan santun dan segala macamnya gitu. Dan pada akhirnya memang fondasi empati itu perlu ditanamkan pada anak agar itu bisa menjadi antitesa terhadap kondisi bullying. Maksudnya bisa menjadi kondisi preventif untuk menghadapi bullying itu sendiri kayak gitu. Nah, ternyata juga kalau nah kebetulan hari ini tadi saya juga habis ketemu sama kepala divisi kepala dinas PPA di Provinsi Lampung. Saya habis mengisi seminar bareng dengan beliau dan beliau memang menyampaikan juga, iya Mbak, sekarang itu masalahnya di anak remaja gitu ya. Mereka tuh benar-benar seperti tidak memiliki rasa malu terhadap apa namanya permasalahan yang mereka hadapi. Mohon maaf Ibu, Bapak, Kakak semua ya. Di beliau menyampaikan bahwa iya saya baru menghadapi klien dengan kondisi yang dimana mereka itu merasa eh, biasa terhadap permasalahan open BO kayak gitu. Atau open BO nggak ya kalau semua gitu ya. Gitu Oh itu. iya, iya. Nah itu tuh hal yang biasa bagi mereka itu tentang seks ya berarti kayak gitu kan tentang menjual diri dan segala macam itu udah hal yang biasa. Dan sayangnya gitu ya, orang tuanya menanggapinya juga biasa saja kayak gitu. Padahal ternyata dari kalangan menengah ke atas ya. Ini walaupun ya saya baru-baru dapat data kecilnya aja gitu. Walaupun kalau ketika nanti diulik akan faktornya itu akan banyak ya ada apa aja. Tapi maksudnya di sini jadi gambaran fenomena selain bullying gitu terkait yang selanjutnya adalah pergaulan bebas kayak gitu. Dan memang di sini pun juga ternyata di KPAI yang mencatat bahwa kasus bullying itu sangat banyak sekali, ribuan bahkan yang terlibat anak dan remaja. Dan saya merasa bahwa permasalahan yang tadi mungkin ya tentang pergaulan bebas segala macam ya juga salah satu faktornya juga karena bullying kayak gitu. Karena mereka yang merasa kalau mereka tidak melakukan ini gitu kan kayak misalnya ada si A diomongin sekali, kalau oke lah sekali mungkin nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau diomongin sampai sudah berkali-kali sampai pada akhirnya dia merasa tidak nyaman dan sampai pada akhirnya dia ngerasa kayak, oh kayaknya ini yang benar dan ini yang harus saya lakukan. Nah itu kan berarti pada akhirnya sudah menjadi efek atau korban dari bullying itu sendiri gitu ya, yang membentuk citra mereka, pemahaman mereka dan karakter mereka untuk melakukan sesuatu kayak gitu. Nah, ternyata bullying itu ya itu udah menjadi hal yang sangat urgent di Indonesia gitu dan itu memberikan dampak sangat serius pada anak dan remaja hingga itulah yang pada akhirnya mungkin kalau kita sekarang melihat ya banyak anak-anak juga yang menjadi korban baik itu dari bukan hanya di sekolah tapi dari rumahnya di orang tuanya bisa jadi mungkin ya waktu itu orang tuanya juga menjadi salah satu korban yang pada akhirnya belum selesai kondisi traumanya dan itu masih berlanjut hingga itu memberikan dampak kepada anaknya kayak gitu. Nah, karena ini tadi di sini juga ternyata lingkungan terdekat itu eh ternyata sorry, bullying itu terjadi ya karena di lingkungan terdekatnya. Banyaknya terjadi di lingkungan terdekat. Bisa di sekolah gitu. Kemudian yang banyak ya juga kadang di keluarga juga gitu kan di antara mungkin saudaranya gitu kan atau misalnya bahkan ya itu antara orang tua pada anak itu juga bisa dikatakan sebagai bullying itu sendiri gitu. Nah, maka penting banget nih kakak semua gitu ya kita membahas tentang eh, menanamkan empati pada anak agar apa? Agar mereka em, tidak serta-merta mudah untuk melakukan yang namanya bullying.
pada hakikatnya juga sebenarnya kalau kita ngomongin empati ya, kalau misalnya yang saya yang saya yakini gitu, memahami tentang menanamkan empati itu akan sebanding selurus dengan bagaimana kita menanamkan tentang fitrah keimanan pada anak kayak gitu. Makanya ini fundamental banget nih ketika di usia-usia krusial di golden age gitu ya. Kemudian di usia remaja itu hal yang sangat urgent sekali menyeimbangkan, menyelaraskan apa yang dipahami secara duniawi maupun secara spiritual kayak gitu. Dan ini bisa menjadi fondasi utama juga gitu untuk menanamkan empati pada anak kayak gitu. Nah, di sini empati itu merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati merupakan landasan untuk membangun hubungan yang sehat dan menghargai perbedaan. Jadi ketika anak dia sudah memiliki rasa empati, dia akan cenderung lebih peduli, tidak mudah menghakimi dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Dan itu pun juga tadi makanya ketika anak juga dari kecil gitu sudah dipahamkan tentang keimanan pun, fitrah keimanan pun itu juga membantu mereka untuk melatih mengembangkan empati dalam dirinya kayak gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ke ketika kita mau gitu ya menanamkan rasa empati pada anak, gitu mengajarkan empati pada anak, ya yang perlu utama paling pertama itu adalah kenalkan perasaan atau yang bisa dimaksud adalah emosi gitu. Jadi gini, paling semoga bukan kakak-kakak yang ada di sini ya gitu. Kadang ada juga orang-orang gitu ketika ada anak yang nangis gitu. Udah dulu, ini kenapa nangis gitu kan? Ya udah sini dulu ya, ya, apa namanya? Udah dulu nangisnya atau kalau enggak langsung dicup cup 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 segala macam kayak gitu kan atau mau es krim atau mau apa langsung dibujuk untuk mereka benar-benar diem intinya kan suruh diem Iya, atau kalau misalnya lagi jajan atau lagi bukan jajan lagi ke mall atau kemana tiba-tiba tantrum kemudian langsung kayak digendong paksa terus kayak di apa sih di gitu-gitu terus segala macam merasa kayak bahwa orang tuanya tidak siap menghadapi eh, tantrumnya dia gitu, marahnya dia atau nangisnya dia hingga pada akhirnya dia langsung disuruh diem. Itu kan mereka kayak ngerasa sebenarnya aku lagi sedih gitu, Boyo betul. ditanya aku sedihnya kenapa apa segala macam. Nah, kalau dari awal apa rasa emosi yang mereka ungkapkan itu tidak divalidasi dulu gitu, akhirnya mereka jadi nggak tahu tuh belajar mengetahui mana ini perasaan apa sih, ini kondisi yang seperti apa sih kayak gitu. Maka eh, perlu banget sebenarnya dari kecil tuh mereka anak-anak ya terutama anak-anak itu dipahamkan, diajarkan dan dimaklum bukan dimaklumkan gimana ya maksudnya benar-benar dikenalkan terhadap perasaan yang mereka rasakan gitu bahwa ya yang namanya emosi itu valid gitu rasa itu valid gitu jadi ketika mereka dari kecil sudah terbiasa untuk memahami rasa emosi yang dalam diri kemudian mereka bisa mengekspresikan tepat dengan baik dan tepat itu yang pada akhirnya nanti membantu mereka eh, beradaptasi dengan kondisi sosial dan lingkungannya gitu beradaptasi dengan emosinya dia juga gitu jadi memang benar-benar harus bantu validasi belajar emosi permasalahan anak-anak remaja sekarang itu banyaknya juga itu adalah tentang mereka tidak paham apa yang mereka rasakan secara emosional dan itu akhirnya menjadi masalah di proses tumbuh kembang mereka juga gitu. Masalahnya aku nggak tahu ini tuh misalnya gini, dia tidak bisa merasakan bukan merasakan mengekspresikan dengan tepat bahwa kalau memang dia di kondisi ini harus marah, ya harusnya marah aja disampaikan tapi dia tidak berani untuk mengekspresikan itu hingga pada nanti bisa jadi bom waktu suatu saat gitu yang nanti yang dikhawatirkan ketika jadi bom waktu permasalahan yang muncul tuh bisa permasalahan stres, depresi, hingga pada akhirnya juga pada permasalahan gangguan emosional gitu, gangguan kepribadian kayak gitu. Nah, itu apa ya?
perlu diperhatikan banget gitu ya terkait yang namanya eh mengenalkan perasaan atau rasa emosional dalam diri anak. Karena nanti ketika mereka juga sudah bisa memahami nih bagaimana bukan bagaimana sedih, rasa sedih itu bagaimana ekspresinya, bentuknya seperti apa, marah itu bagaimana, senang itu bagaimana, kecewa itu bagaimana gitu kan. Oh, semua perasaan emosi mereka udah paham dan mengenali dan itu pun nanti pada akhirnya membantu mereka untuk bisa melakukan atau bersikap untuk berempati kayak gitu. Dan kondisi ini juga harus diberikan contoh juga gitu ya. Diberikan Iya. contoh dari orang-orang terdekatnya, baik orang tua maupun orang dewasa sekitarnya gitu. Jangan sampai pada akhirnya kalau memang kondisinya lagi pengen marah gitu ya. Tapi kita pengen ngajarin ke anak ini marah yang tepat kayak gitu. Ya jangan serta-merta kalau kita mau marah saat itu langsung diledakin saat itu juga di depan dia gitu. Tapi cobalah untuk mengambil ruang terlebih dahulu gitu ya. Misalnya saat itu kita mau marah nih sama si adek gitu kan atau marah atau sama siapa gitu yang ada dekat situ tapi di situ lagi ada anak-anak gitu. Coba sejenak mending menarik diri terlebih dahulu ke suatu tempat, ke ruangan yang mungkin bisa kita meredamkan emosi kita terlebih dahulu, merefleksikan apa yang kita rasakan, kemudian baru deh kita kembali lagi ke posisi yang tadi untuk apa? Ketika memang kita tipikal orang yang ingin menyampaikan gitu ya, apa yang kita rasakan, ya maka sampaikanlah permasalahan tersebut dengan cara yang tepat, kayak gitu. Dengan bahasa yang tepat juga, bukan dengan aku nggak suka gini 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 gitu tiba-tiba langsung banting ini banting itu kan nanti yang dikhawatirkan menjadi trauma yang direkam oleh si adik si anak gitu ya. Hingga pada akhirnya dia memiliki memori tentang oh kalau marah tuh harus kayak gini atau dia akhirnya punya memori masa lalunya masa kecilnya yang tidak mengenakan tentang keluarga gitu karena yang dihadapi adalah eh ya itu tadi pertempuran kayak gitu pertempuran antara orang tua atau orang dewasa di sekitarnya kayak gitu. Begitu. Nah, eh ketika kita mau mengedukasi tentang anti bullying juga pada anak-anak gitu yang perlu kita berikan edukasi itu adalah tentang terutama tentang definisi bullying dan ter maksudnya gini tentang definisi bullying yang dengan bahasa yang mereka mudah eh, jelas dan bisa dipahami. Jangan gini, baru sekali ya bukan berarti menormalisasikan juga ya, diejek tentang ejekan gitu. Tapi maksudnya tidak semua ejekan itu kan sebenarnya berujung, misalnya bukan tidak semua ejekan kalau yang baru sekali aja gitu ya, itu berniat untuk membuli kayak gitu. Kadang yang agak miris juga untuk orang tua bukan bukan di Indonesia tapi ya di Konoha sana gitu. Yang zaman sekarang itu baru diiniin sedikit gitu ya. Baru sekali maksudnya gitu, baru sekali. Mungkin itu niatnya adalah untuk menghibur atau misalnya untuk bercandaan aja, walaupun memang mungkin tidak bisa kita benarkan juga gitu. Ledekan A, si A ngeledekin si B. eh Mungkin ledekannya juga bukan ledekan yang parah kayak gitu, tapi sudah di capture bahwa ini anak saya dibully gitu kan. Nah, kalau misalnya sedikit 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 orang tua langsung terlibat dan melakukan hal tersebut, yang ada nanti si anak pun juga tidak belajar terkait problem solving kayak gitu. Tidak belajar terkait gimana cara menghadapi permasalahan kayak gitu. Makanya yang perlu diberikan pemahaman tentang definisi bullying itu adalah ya tadi tentang bagaimana prosesnya gitu kan. Ketika memang itu sudah terjadinya lebih dari sekali atau lebih dari dua kali, sorry bukan lebih dari sekali, bisa lebih dari dua atau tiga kali dengan kondisi yang malah menjatuhkan dan menyakitkan gitu dan mungkin membuat tidak nyaman, nah itu baru bisa dikatakan tentang dia membuli kita si anak dibully oleh si anak lain kayak gitu. Orang tua atau guru pun juga itu tadi harus memahami bahwa eh, hal-hal yang remeh temeh pada anak itu tidak semua hal tidak semuanya mungkin em,
menjadi bulian. Tapi ketika terjadi hal tersebut untuk yang pertama kalinya, ya perlu untuk diberi edukasi bahwa ini bukan hal yang baik kayak gitu. Tapi bukan dengan cara yang ini kamu nggak boleh gini gini gini, maksudnya bukan dengan cara emosi juga gitu, tapi dengan cara yang memang mudah untuk dipahami si anak bahwa ya mungkin bisa jadi mereka mendapatkan eksplorasi baru nih dari luar sana yang mereka bawa ke sini gitu kan, di mungkin dibawa di sekolah atau dibawa ke rumahnya, jadi mereka pengen coba kayak gitu kan. Nah itu perlu banget tuh yang namanya ditanyain gitu ya, tanyain kamu dapat kosakata ini atau misalnya kamu dapet ejekan seperti ini dari mana gitu, kenapa kau melakukan ini, kenapa kau mengejek ini dan segala macam. Nah itu perlu tuh dikasih tahu, ditanya dulu, dipahami dulu dan pelan-pelan diomonginnya, jadi nggak yang langsung untuk jenet gitu. Nah itu kan mereka juga pada akhirnya jadi kayak nggak punya ruang gitu untuk berdiskusi gitu, memahami apa yang terjadi kayak gitu. Dan kemudian juga harus dikembangkan rasa percaya diri anak. Nah, mengembangkan rasa percaya diri anak ini sebenarnya PR bersama gitu, PR bersama antara ibu dan bapak. Tapi sebagian besar ini juga berdasarkan dari yang apa yang saya amati gitu ya. Ternyata beberapa kali saya menemukan permasalahan anak yang tidak percaya diri itu salah satu faktornya gitu. Salah satu aja ya, bukan faktor utama gitu ya, itu adalah bagaimana cara komunikasi bapak kepada anak, baik itu anak laki-laki maupun perempuan kayak gitu. Itu ternyata sangat mempengaruhi bagaimana si anak itu akhirnya memiliki rasa percaya diri pada dirinya sendiri gitu. Maka mohon izin kakak semua di sini yang atau bapak di sini gitu ya, jika memang rasanya masih jarang untuk berkomunikasi atau jarang ngobrol lah lebih tepatnya gitu, jarang ngobrol sama anak-anaknya gitu kan, atau sama adik-adiknya gitu yang punya adik yang kakak di sini mungkin punya adik laki-laki maupun perempuan, coba deh yuk kita biasakan itu dengan apa yang namanya ngobrol gitu. Paling tidak gitu, misalnya pas jam makan gitu ya, makan malam mungkin, makan malam bareng gitu, ngobrol gitu sama apa namanya yang ada di situ gitu, karena dari obrolan itulah pada akhirnya muncul apa ya, kondisi-kondisi yang oh ternyata gitu ya, apa namanya, sa anak ini kondisinya seperti ini gitu kan, oh ternyata bapak ini begini, oh atau kakak ini kayak gini segala macam. Nah itulah pada akhirnya nanti muncul tuh rasa percaya diri pada anak, dan itu yang menjadi benteng juga, tidak melakukan bullying atau tidak menjadi korban bullying itu sendiri kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang, nah ini jelasin ke peran orang tua di era digital kayak gitu, dan karena kondisi kita sekarang sangat digital sekali ya. Bahkan sekarang kita sharing aja menggunakan Zoom gitu, sangat digital sekali kayak gitu. Dan ini memang sebenarnya menjadi tantangan gitu untuk orang tua di era sekarang, baik yang orang tua muda maupun orang tua yang sudah eh, lebih banyak usianya. Saya tidak mau mengatakan tua gitu, lebih banyak usianya kayak gitu ya. Tapi sekarang di kondisi yang eh, kondisinya sama gitu, sebenarnya sama-sama menggunakan digital, sama-sama didekatkan dengan yang namanya sosial media, kemudian yang namanya teknologi dan segala macam. Nah, di era digital ini peran yang sering dimainkan pada anak-anak kayak gitu, itu ternyata bisa menjadi corong predator kayak gitu. Iya, banyak permasalahan apa tuh, pedofilia gitu ya. Ya, Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan usianya di permainan Roblox itu. Padahal mungkin tadinya permainan Roblox itu permainan yang
bisa mengasah edukasi anak gitu ya untuk misalnya membangun sebuah rumah dan segala macam, bersosialisasi segala macam, di situ malah jadi ini sasaran gitu kan, sasaran para predator untuk melakukan kekerasan seksual pada anak, mengeksploitasi anak, sini segala macam. Bahkan sempat ada yang diculik juga gitu kan lewat itu saya lupa gimana alurnya caranya tapi bisa dilakukan itu oleh mereka di sana yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini makanya penting banget yang namanya penggunaan gadget itu harus didampingi oleh orang tua. Pun kalau misalnya mereka menonton video segala macam, itu perlu untuk didampingi sambil berkomunikasi kayak gitu. Karena banyak juga nih masalah emosi pada anak gitu ya, masalah komunikasi pada anak. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah gadget, HP kayak gitu. Ujung-ujungnya di sana eh, permasalahan yang terjadi gitu dan itu tantrumnya anak segala macam ya itu karena mereka tidak bisa mengontrol apa yang mereka rasakan karena kan yang dipaparkan dari sosial media atau dari HP itu ya YouTube maupun apapun itu kan sebenarnya semuanya satu arah kemudian juga dia sangat apa ya berlebihan memberikan stimulusnya kayak gitu baik itu warnanya suaranya, gambar-gambarnya, kemudian durasinya yang cepat dan segala macam itu juga pada akhirnya membentuk pola di otak anak gitu yang pada akhirnya itu membuat mereka candu dengan hal tersebut. Terus ketika HP-nya diambil gitu ya, mereka nangis, tantrum, merasa kayak ada yang hilang kayak gitu. Itu karena ya mereka terbiasa dengan hanya satu arah di sosial medianya itu aja. Makanya peran orang tua di era digital ini harus selalu memantau nih gitu ya. Apa yang mereka tonton, apa yang mereka lakukan gitu ya. Menggunakan sosial media itu digunakan untuk apa? Karena tadi saya sempat spill juga ada yang open BO anak SMP gitu ya. Anak SMP udah melakukan open BO itu untuk apa gitu kan. Maksudnya juga mereka dapat infonya dari mana gitu kan. Itu ya berasal dari sebenarnya dari tontonan-tontonan mereka juga sebenarnya gitu kan. Tontonan sekarang kan sangat bebas sekali ya di sosial media kayak gitu. Nah, itu yang jadi catatan gitu yang harus diperhatikan oleh kita sebagai orang tua maupun orang dewasa di sekitarnya. Kemudian tentang edukasi keamanan cyber gitu. Jadi anak-anak juga perlu diajarkan nih tentang privasi dan bahaya bullying online gitu. Mungkin dari komen-komen biasa komentar netizen yang pedesnya udah kayak cabai 5 gitu ya. Nah, itu yang harus di apa namanya? Diajarkan juga tidak serta-merta dan tidak selalu memberikan komentar pada sesuatu itu adalah hal yang baik. Apalagi kalau misalnya komentarnya itu udah isinya gitu ya mungkin sumpah serapah atau apa segala macam itu dengan bahasa-bahasa yang tidak dianjurkan gitu nah itu juga bisa menjadi bahan bully gitu ya untuk orang lain bahkan ya kita membatasi mereka juga untuk membaca-baca komentar-komentar gitu ya komentar-komentar yang tidak baik gitu karena komentar itu apa yang di komentar-komentar yang tidak baik itu kan menjadi sesuatu apa yang mereka baca ketika mereka banyak terpapar membaca hal yang tidak baik menonton hal yang tidak baik itu yang menjadi inputan di otak sadarnya anak yang pada akhirnya itu menjadi eh, apa ya filter juga jadi otak manusia itu kan ada otak sadar dan otak otak bawah sadar ya nah otak bawah sadar itu dia hanya dia tuh tidak bisa membedakan mana yang nyata sama mana yang tidak nyata gitu caranya untuk bisa memfilter yang masuk dalam otak bawah sadar itu hal-hal yang baik gitu ya hal-hal yang baik karena nanti apa yang mereka rekam di otak bawah sadar itu karena mereka tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata maka apapun informasinya yang mereka rekam itu yang dianggap nyata oleh alam bawah sadar jadi kalau misalnya kita pengen gitu ya membentuk perilaku yang baik, membentuk apa namanya kondisi diri yang baik pada diri kita maupun pada anak-anak kita yang perlu untuk
input difilter difilter sebelum diinput itu adalah hal-hal yang tadi apa yang dibaca, didengar, ditonton gitu ya, yang direkam oleh otak sadar kita hingga pada akhirnya nanti inputan atau isi dari otak sadar kita yang lebih banyak hal yang baik itu pun nanti akan masuk ke alam bawah sadar gitu ya. Akhirnya otak alam bawah sadarnya merekam hal-hal yang baik aja gitu yang pada akhirnya itu membentuk perasaan dan perilaku, kemudian nanti akan membentuk kebiasaan dan nanti akan membentuk sebuah pola kehidupan dan nasib yang baik juga kayak gitu. Nah, itu makanya tadi perlu dibatasi juga gitu apa yang ditonton. Nah, kemudian ya jadilah tempat aman gitu ya. Kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa di sekitar anak-anak kita ya kita harus ciptakan lingkungan di mana anak merasa nyaman bercerita tentang pengalaman online mereka. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba mereka baru cerita terus kamu habis nonton apa ayo kayak gitu atau itu habis lihat apa nah itu hal-hal yang kayak itu stop dulu gitu jangan reaktif gitu terhadap apa yang ini mereka ceritakan baik misalnya pengalaman online maupun pengalaman offline yang mereka juga gitu karena ekspresi reaksi kita gitu ya apa yang mereka tangkap di awal itu yang akan menjadi kenangan masa yang akan datang kayak gitu makanya itu benar-benar harus dijaga banget gitu ya untuk reaksi kita terhadap sesuatu gitu mungkin sebenarnya apa yang mereka sampaikan bisa jadi itu netral gitu tapi apa yang kita rekam dalam diri kita yang pada akhirnya menjadi tidak netral gitu. Makanya itu juga penting tadi memfilter juga apa yang kita tonton, kita baca dan kita pahami gitu ya hingga pada akhirnya terekam di otak kita, di alam bawah sadar kita, kita mau nantinya itu menjadi modal kita dalam merespon sesuatu kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ya membangun lingkungan yang positif, yaitu keluarga yang harmonis, sekolah yang inklusif, dan kondisi masyarakat yang peduli. Nah, salah satunya sebenarnya dengan webinar seperti ini ya, kakak semua ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepedulian kita sebagai masyarakat terhadap permasalahan biar lebih melek lah dengan kondisi yang ada sekarang ini dan mencoba untuk mengurangi atau menangani bullying pada anak gitu ya. Dan makanya ini kerja tim, bukan kerja sekolah aja, atau bukan kerja orang tua di rumah aja, atau bukan kerja Pak Polisi aja, tapi ini kerja tim semuanya, semua kalangan. Dan eh, ya saya harap gitu ya, kita semua yang ada di sini yang sudah memahami bahwa bullying itu bukan hal yang benar, ya kita bisa menjadi garda terdepan untuk mencegah yang namanya bullying itu sendiri, kayak gitu. Kemudian yang mungkin ini bisa jadi yang terakhir ya, empat sebelum nanti kita lanjut diskusi aja. Pesan kunci dan langkah selanjutnya adalah ya tadi empati adalah kunci. Jadi kita harus membekali mereka dengan kemampuan untuk merasakan dan memahami orang lain. Dan kunci yang pertama juga untuk bisa menumbuhkan empati adalah spiritualitas juga gitu menanamkan tentang keimanan pada anak kayak gitu ya. Kemudian kita juga memberikan pemahaman terkait ya bullying itu bukan hal yang baik dan itu juga harus dilakukan di rumah gitu. Tidak pada akhirnya kadang tuh kalau misalnya ada anak yang lebih dari satu di rumah gitu. Jadi eh, anak adik bungsunya kadang iniin disuruh-suruh sana sini nah itu kerasa jadi pada akhirnya secara nggak langsung itu kan jadi bentuk bullying juga ya kalau misalnya dia ngerasa tidak nyaman terhadap hal tersebut gitu. Nah, ini juga perlu untuk dihindari nih gitu. Jangan sampai eh, mereka anak-anak yang di rumah ngerasa jadi dibully gitu ya. Akhirnya merasa jadi korban, akhirnya mereka jadi pelaku nanti di luar gitu ya di sekolahnya gitu karena ngerasa ingin mengekspresikan apa yang dia nggak suka gitu kan di rumahnya kayak gitu. Dan kemudian ya kita harus bertindak bersama-sama nih harus berkolaborasi gitu ya antara orang tua, orang dewasa di sekitar anak-anak tersebut, sekolah dan masyarakat. Ya salah satunya juga dengan dari buku yang akan publikasikan dari Embun Books ini yang akan di launching buku ini juga merupakan salah satu cara untuk tadi memberantas bullying di kalangan anak dan remaja dan juga kami sebenarnya di Biro Psikologi Sahabat Remaja
kita juga sering ya melakukan edukasi terhadap remaja, kemudian kita juga sering melakukan konseling-konseling gratis gitu ya. Ini juga sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai trauma dan memutus mata rantai bullying itu sendiri di kalangan anak dan remaja. Mungkin itu dulu Kak Nisa untuk sharing sedikit sharingnya dari saya. Nanti selanjutnya kita akan berdiskusi aja seperti apa dengan Kak Asma yang ada di sini. Mohon maaf kalau misalnya tadi ada yang kurang pas, saya kembalikan lagi kepada Kak Nisa. Silakan Kak Nisa. Oke, baik. Oke, wah luar biasa sekali penjelasan dari Kak Dery. Oke, tadi menarik ya, ternyata beberapa kasus bullying itu justru dari lingkungan terdekat begitu ya. Karena mungkin karena lingkungan terdekat merasa ya karena orang dekat gitu, jadi memang merasa seenaknya begitu. Oke, ini juga ada info teman-teman bahwa ada data dari KPAI pada tahun 2024 saja ada 1.801 pengaduan bullying gitu. Baik itu bullying fisik, kemudian bullying psikologis dan juga verbal begitu. Dan memang literasi digital itu penting ya untuk pengenalan terhadap anak karena sebagian besar pengaruh tumbuh kembang anak itu malah dari lingkungan luar gitu loh dan keluarga itu adalah peran terbesar bagaimana cara membentengi anak agar punya fondasi yang kuat nih tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Daryl juga bahwa fondasi yang kuat itu adalah sikap empati. Oke Mbak, sepertinya ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan di chat, kita untuk ajukan dulu pertanyaan ke teman-teman yang sudah raise hand ya. Nanti teman-teman yang udah mengajukan pertanyaan di chat atau di chat mau raise hand dan mengajukan pertanyaan langsung juga silakan. Oke, tadi untuk yang raise hand pertama ada dari Kak Jarwo Metro. Boleh, silakan Kak disampaikan dari mana dan pertanyaannya apa. Oh, oke, ya baik terima kasih Kak. Ya saya Jaro. Mohon maaf saya masih di luar. Eh, Pertanyaan saya Kak, yang pertama, bagaimana kan tadi Kakak menyampaikan bahwa salah satu langkah yang dilakukan untuk pencegahan bullying adalah kayak memberikan materi-materi ke remaja-remaja gitu. Nah, tips materi-materi seperti apa sih yang efektif dan efisien untuk remaja-remaja ini yang mungkin tingkat SMP atau SMA yang materinya itu pas gitu. Jadi karena kan itu masa-masa itu yang rentan banget kayak di video itu banyak banget kan. Nah, itu boleh dong Kak dibagikan sharing siapa tahu nanti kita juga bisa sharing ke yang lainnya. Nah, terus yang kedua, uh, tadi kan banyak ya kayak di sekitar kita melakukan bullying ya, justru kayak orang-orang terdekat kita. Nah, gimana ya Kak supaya membedakan antara kayak gini nih, untuk misalkan saya menjelaskan ke anak saya untuk fisik seseorang ya, fisik seseorang kan misalkan ada yang besar, ada yang mungkin gendut. Jadi kayak menjelaskan ke anak itu gimana ya bahasanya supaya itu tidak termasuk dalam body shaming kayak gitu. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada dua pertanyaan dari Kak Jarwo. Oke, boleh tahu Kak Jarwo ini dari mana Kak? Saya dari Kota Metro Lampung, tapi ini lagi di Madura. Oke, sama dari Lampung. Nanti bisa berkunjung sama Mbak Dery. Oke, tadi ada dua pertanyaan ya Mbak Dery terkait materi yang cocok nih untuk disosialisasikan atau di-share ke teman-teman remaja. Dan juga ke pertanyaan kedua, bagaimana sih cara kita mengajarkan ke anak tentang perbedaan fisik begitu ya Kak, agar tidak body shaming dan juga anak paham terhadap apa yang disampaikan. Silahkan Mbak Dery. Oke, baik. Terima kasih Kak Jarwo. Salam kenal Kak. Nanti semoga kalau misalnya di Lampung bisa ketemu langsung di Bandar Lampung mungkin ya Kak, kayak gitu. Oke, oh Kak Jarwo pendongeng gitu. Boleh nanti kita kolaborasi Kak untuk dongeng gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama gitu tadi tentang materi gitu ya. Sebenarnya kalau mau ngomongin tentang materi nih Kak Jarwo ini sebenarnya balik lagi kepada kon idealnya biasanya untuk menyampaikan materi apa gitu terhadap anak dan remaja atau misalnya konteksnya itu seperti apa itu kita kalau saya sih ya biasanya melihat lagi kondisi di lapangan yang ingin kita sampaikan itu kondisinya banyak permasalahannya seperti apa kayak gitu.
Jadi emang harus identifikasi dulu nih permasalahan atau bullyingnya. Misalnya masalahnya bullying, tapi bullyingnya di konteks yang sebagaimana kayak gitu yang banyak terjadi di kalangan anak yang mau kita isi materinya di sana gitu. Karena ketika kita menyampaikannya konteksnya itu sama atau banyak yang terjadi di situ itu akan lebih mudah mereka untuk menangkap dan mencerna dan akhirnya memahami oh hal seperti ini ternyata nggak boleh gitu kan, hal seperti ini tidak baik untuk dilakukan kayak gitu dan itu langsung case by case gitu walaupun kita nggak langsung ngomong ya masalah bullying ini misalnya di si A apa si B itu enggak tapi ya pakai perumpamaan aja kayak misalnya contohnya tadi misalnya di negara Konoha atau apa dan segala macam hal-hal yang seperti itu tapi ketika kita menyampaikan materinya itu cukup relate dengan apa yang mungkin selama ini mereka lihat gitu itu bisa menjadi teguran langsung gitu untuk mereka memahami bahwa oh ini tidak baik ini tidak boleh untuk dilakukan kayak gitu dan itu yang pertama tadi tentang konteksnya dulu harus disesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangannya. Nah kemudian yang kedua karena gini biasanya terjadinya bullying itu kan karena ada hal-hal yang harusnya itu harusnya itu terjadi di usia perkembangannya mereka, tapi eh, banyak yang apa ya tugas perkembangan mereka itu banyak yang skip hingga pada akhirnya kondisi mereka itu tidak sesuai dengan usianya misalnya kayak gitu. Bullying itu kan kadang terjadi ya emang tadi apa yang mereka lakukan mereka merasa terutama di anak SMP SMA ya mereka merasa bahwa mereka sudah merasa dewasa, mereka sudah merasa lebih tua misalnya, atau mereka sudah merasa ya super power segala macam. Tapi padahal mereka hakikatnya masih anak-anak gitu, masih remaja kayak gitu. Nah, ini kan berkaitan dengan apa sebenarnya yang mereka tonton ya, yang mereka akhirnya menjadi pemahaman terhadap diri mereka. Dan itu menyebabkan kondisi mereka tidak sesuai dengan tugas perkembangan mereka yang harusnya seperti usia perkembangan mereka. Nah, maka yang perlu untuk ditekankan dan ditanam lagi pada diri mereka adalah hal-hal yang memang harus sebatas usianya terlebih dahulu gitu. Ya bukan berarti kita apa ya menahan mereka untuk tidak dewasa pada eh, kondisinya saat ini kalau misalnya mereka bisa dewasa bukan kita boleh mengajak mereka, memahami mereka untuk bersikap atau memahami hal-hal yang lebih dewasa dari usianya, tapi harus disesuaikan juga memahami bahwa ini loh hal-hal yang baik yang harusnya kalian lakukan dan ini yang harusnya tidak kalian lakukan sesuai dengan usianya mereka. Kalaupun mereka mau memahami yang lebih dari itu gitu, yang mungkin berdasarkan apa yang mereka tonton dari ya, sayangnya memang saat ini tontonan-tontonan mungkin itu sinetron ya atau apapun itu banyaknya menggambarkan tentang ya tentang bullying itu sendiri sebenarnya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang ya tidak sepatutnya untuk mereka contoh. Nah, itu langsung di apa ya? Langsung di counter bahwa ini bukan hal yang baik untuk dipahami oleh mereka atau ini bukan hal yang baik untuk dilakukan oleh mereka. Nah, ketika kita sudah mencoba memberikan konteks-konteks yang relate dengan kondisi mereka dan menyadari bahwa memberikan pemahaman dan ketegasan ya, bukan memarahi tapi ditegaskan bahwa ini nggak oke, nggak baik dan nggak harus mereka lakukan. Insya Allah sih itu bisa lebih apa ya, lebih ngena gitu ke mereka karena yang namanya kita memberikan pemahaman pada anak dan remaja kita nggak bisa serta-merta hanya teori sebenarnya, tapi benar-benar banyaknya tentang aplikatifnya gitu, prakteknya bukan mempraktekkan tentang bulinya, tapi praktek tentang perilakunya itu seperti apa. Mungkin gitu ya, kurang lebih Kak Jarwo. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Kok aku jadi lupa ya tadi. Ada pertanyaan kedua kayaknya kan ya? Ya, yang tadi pertanyaan kedua, bagaimana cara menjelaskan? Oh udah berarti ya. Oh ya udah. Ya, itu Oke. sudah Oke. satu ini ya. Mungkin gitu Oke. Kak Jarwo. Kalau mungkin ada yang mau ditanggapi terlebih dahulu. Ya, gimana Kak Jarwo? Iya, terima kasih udah bisa saya pahami. Soalnya kayak judulnya itu kan menarik ya, keling keriting itu kayak mungkin bagi sebagian orang yang tidak mengetahui itu bisa jadi kayak nggak terima gitu. Tapi kalau udah yang terbiasa mungkin ya udahlah gitu ya. Karena Oh memang iya. kondisi itu. Heeh. Nah, tadi pertanyaannya tentang bahasa ya, bahasa menyampaikannya nih yang kedua. Ya, Ya, Sebenarnya mungkin
lebih kepada itu tadi, makanya kita membahasakan sesuatu kalau bisa kepada anak itu memang dengan KBBI gitu, dengan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan KBBI gitu. Pun kalau misalnya kita mau ngomong apa ya, misalnya tadi gendut kah, takutnya nanti jadi body shaming, keriting kah, takutnya jadi body shaming, mungkin emang harus baca buku ini sih biar tahu bahasanya gimana. Tapi pada intinya adalah ketika kita menyampaikannya, mungkin kita mau ngomong gendut tapi bukan dengan ekspresi yang kita pada akhirnya gendutnya itu kayak mau ngejek gitu ngomong gendut, tapi ya emang ya udah gendut kayak gitu, ini kondisi atau badannya yang lebih besar dari yang lainnya. Nah itu dengan ekspresi yang, karena ekspresi kita tuh juga biasanya menentukan ini menjadi bully atau tidak gitu ya, menjadi bully shaming atau tidak. Nah itu yang perlu untuk diperhatikan juga sih untuk cara menyampaikannya gitu kepada anak. Itu dengan bahasa yang baik dan benar sesuai KBBI sih, seperti kayak Oke. gitu Kak Jarum. Makasih Kak. Oke, Sama-sama. terima kasih Kak Jarwa sudah bertanya. Semoga nanti bisa sambil mendongeng Kak ke teman-teman yang lain. Oke, iya, terima kasih Kak Jarwo. Sama-sama. Oke, selanjutnya ini sudah banyak pertanyaan menunggu lagi. Tadi ada raise hand kedua, Kak Daryl dari Putri Demi. Nah, boleh Kak Putri, silakan. Baik, terima kasih Kak Nisa. Kak Dari, mohon maaf ya ini saya izin off cam karena nggak stabil koneksinya. Oke, pertanyaan saya ada dua Kak Dari. Yang pertama, tadi kan Kak Dari menyampaikan bahwa sebaiknya sebagai orang tua tuh kita nggak reaktif dalam merespon anak. Misalkan ketika anak mendapatkan perilaku yang tidak baik dari temannya di sekolah gitu kan. Dan tidak melabeli itu sebagai bullying terlalu cepat. Tapi anak tuh kan sensitivitasnya berbeda nih. Kalau misalkan si anak itu merasa baru pertama kali tapi udah ngerasa terbebani banget dengan perilaku itu, sebagai orang tua itu kita sebaiknya bagaimana ya merespon dengan memvalidasi apa yang dirasakan, tapi tidak berburu apa ya judgement kalau itu bullying dan tidak menyalahkan orang lain. Maksudnya kalimat apa yang tepat untuk disampaikan ke anak untuk menguatkan anak, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk bullying ini tuh sebenarnya bisa kita sampaikan ke anak itu sebaiknya di usia berapa ya Kak? Kayak misalkan membekali ke anak bahwa misalkan menyebut gendut itu nggak boleh karena itu bagian dari bullying itu di usia berapa? Karena kan kadang anak masih abstrak ya. Ini tuh bullying apa bukan dia masih belum ngerti gitu. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Putri. Nah, ada dua pertanyaan lagi nih Kak Daryl. Tadi lagi-lagi tentang kalimat yang tepat ya, bagaimana cara membahasakan ke anak. Terus untuk pertanyaan kedua tentang bullying ini sebetulnya harus disampaikan dari usia berapa gitu untuk menjelaskan agar anak tidak salah paham. Silakan Kak Daryl. Oke, terima kasih Kak Putri tadi ya yang menyampaikan ya. Oke, terima kasih Kak Putri, salam kenal gitu. Oke, terkait tadi gitu penyampaian yang kita sebagai orang tua untuk tidak reaktif, kemudian kira-kira bagaimana mencoba menangani kondisi yang tadi mungkin rasanya ya anak kan mudah sensitivitas anak kan berbeda-beda gitu. Ya, yang perlu untuk dilakukan ya memang tadi sebenarnya kita mencoba menenangkan kondisi diri kita terlebih dahulu gitu ya. Ketika orang tua kondisinya lebih tenang dibanding kondisi anak, maka nanti pada akhirnya anak pun juga akan mengikuti bagaimana apa yang dia lihat dari orang tuanya. Memang betul tiap anak punya kondisi sensitivitas yang berbeda-beda. Ada yang misalnya baru sekali di apa ya diajak guyon kayak gitu, terus mungkin awalnya rasanya kayaknya guyon tapi kok lama-lama tapi karena dia mungkin sensitif akhirnya yang baru sekali itu rasanya udah jadi kayak mungkin bully dan segala macam gitu. Ya yang perlu untuk dicoba dilakukan emang menggali terlebih dahulu sih Kak Putri gitu ya. Dari kondisi tersebut apa nih yang dirasakan si adek gitu. Adek ngerasain kondisi yang bagaimana gitu. Kemudian kondisi terjadi permasalahan itu tuh seperti apa kayak gitu. Hingga pada akhirnya ketika kita sudah mencoba mendapatkan kondisi datanya gitu ya, data dari si adik, kita perlu juga sebenarnya mencoba mencari data juga terhadap mungkin gurunya kalau misalnya terjadi di sekolah gitu ya.
kepada gurunya, sebenarnya kondisi yang sebenarnya itu seperti apa dan segala macam. Nah, sambil mencari data tersebut dan yang ke pihak luarnya gitu ya, tidak hanya kepada si ade, maka kondisinya pada si ade itu sendiri setelah coba untuk digali lebih dalam, divalidasi terhadap kondisinya, itu benar-benar mengkondisikannya itu ya dari kitanya juga untuk yang lebih legowo terlebih dahulu. Karena memang gini, kondisi tiap orang gitu ya, ada anak yang memang ya anaknya cukup sensitif banget. Nah, sebenarnya anak sensitif itu mungkin sebenarnya bukan sensitif, tapi karena eh, sekali dua kali terlihatnya seperti itu, akhirnya ada labeling sensitif kepada anak kayak gitu. Kondisi anak seperti itu juga kan juga sebenarnya didasarkan juga terhadap atau kondisi apa pengalaman yang pernah dia alami sebelumnya gitu, hingga pada akhirnya anak ini menjadi sensitif, atau mungkin bisa jadi dia belum begitu banyak menghadapi apa namanya, bukan menghadapi, ya menghadapi permasalahan dan mendapatkan informasi, lebih tepatnya informasi bahwa ini dia sebenarnya pengen ngajak main aja gitu kan. Dia ternyata waktu datanya udah didapatkan ya ternyata emang anaknya cuma pengen ngajak main atau mungkin apa-apa segala macam. Nah, karena memang dia belum begitu mungkin memahami terhadap permasalahan atau emosi yang ada di situ gitu, mungkin akhirnya kesannya jadi lebih sensitif. Nah, itu memang benar-benar sebenarnya harus mencoba lebih banyak menggali data terlebih dahulu juga sih gitu, hingga pada akhirnya bisa lebih tepat gitu memberikan respon terhadap si anak kayak gitu, terhadap anaknya, kemudian terhadap juga mungkin lawan mainnya gitu, lawan mainnya si anak di sekolah itu seperti apa gitu. Kurang lebih seperti itu Kak Putri, dan memang kita ketika misalnya tadi terus kita ngomongin bullying kepada anak itu dari usia berapa? Sebenarnya dari mereka baru lahir pun gitu ya. Bukan berarti ngomongnya langsung bullying itu gini-gini ya Dek ke anak bayi itu, bukan. Tapi maksudnya ketika kita mencoba mencontohkan hal-hal yang mungkin apa namanya, ya mungkin tidak pada akhirnya mengarahkan mereka memahami bahwa ini body shaming, kayak misalnya contoh yang tadi sama Kak Jarwo untuk memberikan apa pemahaman bahasanya gitu ya, dan ekspresi kita terhadap bahasa tersebut gitu, dari kecil pun mungkin itu sudah bisa diajak memahami hal tersebut kayak gitu. Yang paling tidak gitu ya, paling tidak sebenarnya dari usia-usia mereka prasekolah kayak gitu kan, eh, dipahami, terutama mereka harus memahami tentang emosi mereka dulu sih gitu, hingga pada akhirnya itu bisa membantu mereka untuk eh apa ya, mengenal eh ya mengenal mana yang baik dan tidak, dan akhirnya tahu ini bukan menjadi arahnya bully seperti itu. Mungkin gitu kira-kira Kak Nisa dan Kak Putri. Komentar apa ini dulu? Oke. Baik, terima kasih Kak Dari, Kak Nisa. Oke, aduh ini ada banyak pertanyaan sekali. Boleh nanti teman-teman yang sudah raise hand pertanyaannya disampaikan singkat aja ya, karena agar lebih waktunya lebih singkat lagi. Oke, silakan Kak Nimas ya. Apa saja tantangan yang sering dihadapi orang tua dalam membimbing anak untuk menerima perbedaan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta bagaimana sebagai orang tua mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan sejak usia dini. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Nima. Jadi pertanyaannya tentang bagaimana cara mengajarkan perbedaan kepada anak dan dari usia dini, begitu. Oke, mengajarkan perbedaan ya gitu. Sebentar tadi hmm, sebenarnya cara untuk mengajarkan perbedaan, ini perbedaan dalam konteks apa dulu nih kira-kira? Bagaimana Kak Nimas? Perbedaan kayak bullying gitu, Kak. Hmm, oke, konteksnya masih di yang di bullying ya. Ya, baik. Pada dasarnya sebenarnya ketika kita membahas tentang bullying juga ya, ya memang ini tentang perbedaan mungkin ya tadi kondisi anak yang
beda dari segi fisik, kemudian beda dari segi mungkin bahasa gitu kan, atau mungkin beda dari segi apa ya, tampilan dan segala macam yang pada akhirnya itu menjadi hal-hal yang kayaknya itu sangat empuk gitu ya untuk dijadikan bahan bullying kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa diajarkan tentang kepada anak itu bahwa tidak semua hal yang terjadi atau yang berbeda pada orang lain itu adalah sesuatu yang berbeda. Maksudnya Iya, iya. tiap orang itu adalah kondisinya unik. Setiap orang punya keunikannya masing-masing gitu. Setiap orang punya perbedaannya masing-masing. Bahkan kita yang di rumah antara si adik, si kakak, si ibu, bapak itu juga punya kondisi yang berbeda masing-masing dan itu bukan menjadi sesuatu yang patut atau perlu untuk dipermasalahkan. Jadi benar-benar dari awal tuh udah memberikan pemahaman pada anak gitu ya bahwa semua manusia itu unik dan punya keistimewaannya masing-masing gitu. Baik itu kondisi fisik ataupun kondisi tampilan dan segala macam itu adalah ciri khas gitu ya, kondisi ciri khas dan kondisi yang berbeda dan keunikan untuk di setiap orang karena setiap manusia itu adalah ya berbeda gitu. Mungkin gitu kan Nisa. Ada seperti ini. Oke, baik, Kak. Sebelum lanjut pertanyaan ke Raisen, ini ada pertanyaan di komentar yang cukup menarik dari Kak Rini dari Bekasi dan juga Ibu Maria ya tentang literasi digital. Jadi di sini Ibu Maria menyampaikan bahwa beliau ini sedang riset nih tentang pola komunikasi keluarga, tentang kekerasan perempuan terhadap dan anak untuk literasi digital. Kak Maria juga menyampaikan tentang bagaimana sih cara mempersiapkan anak saat mengalami ataupun menemukan kekerasan gitu di digital, jadi secara online. Begitu juga dengan Kak Rini dari Bekasi menyampaikan bahwa apakah peran teknologi ataupun media sosial ini seberapa jauh membentuk empati anak di zaman sekarang. Oke, mulai dari pertanyaan Kak Bu Maria terlebih dahulu ya gitu. Tadi tentang komunikasi. Iya, pola komunikasi keluarga. Oke, pola komunikasi keluarga. Pola komunikasi makin apa yang tepat? Pola komunikasi terbuka. Oke, baik Bu Maria, aku mau bahas sedikit tentang pola komunikasi. Sebenarnya kalau mau ditanya mana yang tepat, itu seperti yang tadi saya sampaikan di awal kayak gitu. Kita tidak bisa, saya pribadi pun juga tidak bisa menyatakan bahwa yang seperti ini yang tepat di kondisi keluarganya masing-masing. Karena setiap kondisi keluarga itu punya kondisi yang berbeda gitu, punya cara komunikasi yang berbeda dan itu disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Mungkin kalau misalnya kita lihat, memang demokrasi itu adalah cara yang mungkin saat ini kita rasakan yang paling bisa merangkul semuanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di keluarga itu ternyata pola komunikasi demokrasi itu tidak sesuai digunakan, ya kita juga tidak bisa mengatakan itu kondisi atau pola yang tepat. Jadi tepat atau tidak tepatnya semuanya dikembalikan kepada kondisi keluarganya seperti apa dan dikembalikan kepada kondisi diri orang tuanya juga. Makanya yang bukan paling tepat juga, yang paling sesuai untuk harus dipahami adalah bagaimana kondisi psikologis dari setiap orang yang terlibat di keluarga itu sendiri, terutama orang tuanya, kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang apa Kak? Tentang kekerasan anak perempuan ya, kayak gitu. Iya. Oke. Iya. Cara Terus, untuk memberikan literasinya. Ya, jadi kalau misalnya ini kekerasan pada anak, terutama di penggunaan digital gitu ya, untuk literasi digitalnya ya sebenarnya hmm, perlu dibatasi mungkin ya. iya, cara pembekalannya memang harus dibatasi dan diawasi. Ini sambil aku baca ya di chatnya. Oke, harus diawasi Bu kayak gitu. Benar-benar harus ada pengawasan. Kalau misalnya sudah terjadi gitu ya, udah terjadi kondisi yang seperti ini, maka ya tadi jangan mereka jangan biarkan mereka untuk menggunakan sosial media atau teknologi itu sendirian kayak gitu. Jadi benar-benar harus dibatasi, harus diawasi juga penggunaannya ini seperti apa. Karena
Bisa jadi kalau misalnya masih dipegang sama anaknya gitu dan dia tidak bisa membatasi kondisinya diri karena anak-anak kan merasa tertekan ya dengan pressure dari orang-orang yang mungkin bisa jadi lebih tua gitu ya dari apa yang dia lakukan gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang mungkin sudah Baik, menjadi konsumsinya hingga pada akhirnya itu membuat tekanan pada anak. Nah itu makanya harus dibatasi. Kemudian iya. ya amannya memang kalau memang ini sudah parah ya harus ada pendampingan secara hukum juga seperti itu. Ya, baik. Berarti intinya memang harus ada pembatasan ya dalam proses teknologi begitu. Betul, betul sekali. Oke, terima kasih Kak Dery. Nah, berhubung udah mau jam 9 nih teman-teman, ini ada 3 pertanyaan lagi. Nanti mungkin saya berikan kesempatan dulu ke 3 pertanyaan ini. Nanti jawabannya dijadikan satu saja begitu ya Kak Dery. Ya, atau kalau nggak gini aja Kak Nisa, boleh nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang belum sempat terjawab, itu nanti dikirim aja ke aku, dirangkumkan. Kalau misalnya nanti berkenan, atau mungkin bisa menghubungi aku di IG, di Instagram, di @deryes, DERYIES gitu ya. Saya ketik di kolom chat. Nanti untuk jawabannya mungkin bisa kita sharing di DM Instagram. Karena mohon izin ini ternyata udah mau jam 9 nih saya setelah ini mau ada perjalanan luar kota jadi cuma bisa sampai di jam 9 seperti itu. Oke, teman-teman. Untuk Kak Nurul, Kak Nurani, dan Kak Jimmy, nanti pertanyaannya ya bisa dikirim di grup atau nanti bisa langsung DM di Instagram Kak Dery. Nanti kalau misalnya teman-teman mau kirim di grup, nanti kami sampaikan ke Kak Dery. Begitu ya Kak Dery ya? Ya, siap betul kayak gitu. Karena Oke. ternyata banyak banget di sini juga pertanyaannya kayak gitu.